Bolehkah kita memberontak kepada pemerintah yang sah? Bolehkah berbuat makar? Bolehkah kita tidak setia kepada pemerintah yang sah dalam hal yang selain kemaksiatan? Maka kita akan buka kitab Syarah Sahih Muslim. Riweuh ku angin ieu teh nya. Sing gelebus bae. Syarah Sahih Muslim juz ke-6. Syarah Sahih Muslim juz ke-6. Kalau kita orang muslim dan ahlus sunnah wal jamaah, tentu kita mau menggunakan referensi dari kitab tersebut. Kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin, ini syarahnya namanya Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Ada lagi yang lebih luas namanya Dalilul Falihin, karya Imam An-Nawawi. Kita coba pelajari bagaimana pendidikan Rasulullah terhadap umatnya menyikapi kedudukan sebagai rakyat ataupun pemimpin. Bab wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyati. Bab tentang kewajiban taat kepada wulatil amri, kepada pemerintah, fi ghairi ma'siyatin, bukan dalam hal kemaksiatan, wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyati, dan haram kalau taat dalam hal kemaksiatan, tapi tidak boleh memberontak. Tentunya kita seorang muslim mau menerima firman Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan nafsu. Saya mengajak terlebih dahulu, luruskan niatnya, bersihkan qalbunya dari ananiyah. Sifat ananiyah itu sifat egoisme, keakuan, merasa paling benar, merasa paling suci. Karena sifat itulah yang telah lama membuat kerusakan. Sifat itu yang menghancurkan persatuan kaum muslimin. Sifat itu yang membuat pertikaian bahkan di antara sesama kaum muslimin. Sifat itu yang membuat porak-poranda bahkan negara Islam sekalipun di antara mereka saling bertikai. Sifat ananiyah, sifat egoisme, keakuan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, ati'u, pada taatlah kalian semua Allah, kepada Allah Ta'ala, wa ati'u, dan pada taat semua kalian ar-rasulah, kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di tengah-tengah kalian, kepada para pemimpin di antara kalian yang memiliki hak untuk memimpin, pemimpin yang sah di antara kalian. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Bagi seorang muslim hendaknya ia memiliki kewajiban as-sam'u wa ta'atu, mendengarkan dan mentaati perintah fima ahabba wa kariha, di dalam hal yang ia sukai ataupun yang ia benci. Fima ahabba wa kariha, di dalam hal yang ia sukai ataupun yang tidak ia sukai. Illa ayyu'maru bima'siyatin, kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat.
Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Jika suatu ketika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka jangan didengar dan jangan ditaati kemaksiatan tersebut. Muttafaq alaih. Sahih Bukhari nomor hadis 2955, Sahih Muslim nomor hadis 1839. Wa anhu qala, masih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati, untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin. Yaqulu lana, maka beliau berkata kepada kami, fi mastata'tum, semampu kalian. Muttafaq alaih. Sahihul Bukhari nomor hadis 7202 dan Sahih Muslim 1867. Dari sahabat Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, halnya berkata, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah. Siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpinnya, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah, ia kelak akan berjumpa menghadap kepada Allah tanpa memiliki hujjah apapun, tidak memiliki alasan apapun, dia akan disiksa. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan, dan siapa yang mati akan tetapi dia tidak setia, tidak berpegang teguh pada janji setianya, tidak sam'an wa ta'atan, maka matinya dalam keadaan jahiliyah, sama seperti orang jahiliyah yang mati melepaskan diri dari bai'ahnya, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Sahih Muslim 1851. Di dalam riwayat yang lainnya, masih dalam Sahih Muslim, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaati, siapa yang meninggal akan tetapi dia telah melepaskan diri, dia telah memisahkan dirinya dari persatuan bangsanya, dari persatuan kaumnya, fa innahu yamutu mitatan jahiliyatan, maka dia mati seperti halnya orang jahiliyah. Juga terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 5551. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u, dengarkan oleh kalian, wa anti'u, dan taati oleh kalian, wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang dijadikan pemimpin bagi kalian itu adalah seorang budak belian yang hitam, ka'anna ra'sahu zabibatun, seolah-olah rambutnya itu yang ada di atas kepalanya seperti kurma-kurma kering yang hitam, ya, sing kerentil, sing kuriwel, rambutnya itu pating kuriwel. Walaupun seperti itu, walaupun menurut orang-orang Arab pada saat itu dianggap tidak bagus, orang Arab menganggapnya jelek, tapi kalau ia yang terpilih menjadi pemimpin yang sah, maka wajib bangsa Arab sekalipun, orang Quraisy sekalipun taat dan mendengarkan perintah orang tersebut. Hadis Sahih Bukhari nomor hadis 7142. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikas sam'u wat ta'atu, kalian wajib mendengar dan taat pada pemimpin, fi usrika, di dalam keadaan kalian merasa berat, wa yusrika, atau kalian merasa ringan sekalipun untuk melaksanakannya, wa mansyatika, ataupun dalam giatnya kalian, dalam semangatnya kalian, wa makrohika, ataupun dalam malasnya kalian melakukan itu, wa tharotin alaika, bahkan ketika engkau kehilangan hakmu sendiri, ketika engkau tidak mendapatkan hak dirimu pun, maka tetap wajib untuk sam' wa ta'ah. Sahih Muslim nomor hadis 1836. Sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam sebuah hadis yang panjang, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadilu wa minna man huwa fi jasharihi idh nada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'atan fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiriha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan wa taji'u al-fitnatu fayaqulu al-mu'minu hadhihi muhlikati thumma tankashifu wa taji'u al-fitnatu fayaqulu al-mu'minu hadhihi faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir walyati ilan nasi alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaihi wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in jaa'a akharun yunazi'uhu fadribu unuqal akhari. Akhir dari kalimat ini bahwasannya hukumlah orang yang menjadi pemimpin gadungan. Jika ada pemimpin yang sah dalam kepemimpinan sebuah bangsa ataupun negara, terpilih seseorang yang sah menjadi pemimpin secara konstitusi. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku dirinya yang menjadi pemimpin atau membuat sebuah kepemimpinan oposisi, membuat sebuah kepemimpinan bohong yang tidak hasil daripada kesepakatan mayoritas. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu unuqal akhar, yang salah satunya itu, yang palsunya itu, yang membelot itu, maka tebaslah lehernya oleh kalian, hukumlah dia maksudnya, yang pemimpin gadungan, yang pembelot itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sahih Muslim nomor hadis 1844. Kemudian wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, sahabat Wa'il bin Hujr, qala, beliau berkata, sa'ala Salamatu bin Zaid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika ternyata ada seorang pemimpin yang berkuasa, muncul seorang pemimpin yang berkuasa kepada kami, yang menguasai kami, yang selalu menuntut haknya, akan tetapi mereka menolak untuk memberikan hak kami. Fama ta'muruna, apa perintah Anda untuk kami ya Rasulullah? Maka fa'aradu anhu, Rasulullah berpaling, tidak mau menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Tahu yang bertanya ini penuh emosi. Pada saat itu sahabat bertanya dengan kekesalan, dengan nada kekesalan, ya. Maka Rasulullah berpaling. Sekelas Rasul saja asalnya tidak mau jawab saat itu. Tapi kemudian tsumma salahu, bertanya lagi sahabat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian menjawab, isma'u wa ati'u, tetap dengarkan oleh kalian, patuhi oleh kalian. Fa inna ma'alaihim ma hummilu, karena sesungguhnya mereka memiliki tanggung jawab sendiri, mereka menanggung dosanya. Wa alaikum ma humiltum, dan kalian juga bertanggung jawab atas kedudukan kalian, atas tanggung jawab kalian. Kalian juga menanggung dosa jika kalian tidak mau patuh. Sahih Muslim nomor hadis 1846. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha
Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sesungguhnya akan muncul setelah kematianku kelak atharatun wa umurun tunkirunaha, penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam perkara yang tidak disukai oleh kalian, yang kalian membenci perkara tersebut. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa perintah Anda untuk kami jika kami menemukan hal seperti itu? Qala, kata Rasulullah, tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Maka penuhilah hak kewajiban atas kalian, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah hak milik kalian yang tidak kalian dapati dari mereka. Muttafaq alaih. Sahih Bukhari nomor hadis 3603, Sahih Muslim nomor hadis 1843. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepadaku sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallaha, siapa yang membelot dariku maka sesungguhnya ia membelot dari Allah Ta'ala. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani, siapa yang taat kepada pemimpinnya hakikatnya ia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani, dan siapa yang membelot dari pemimpinnya sesungguhnya ia telah membelot dariku, telah maksiat kepadaku. Muttafaq alaih. Sepakat kesahihan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari 2957, dalam Sahih Muslim 1835. Jadi kalau orang membelot kepada pemimpin yang sah, pada hakikatnya ia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Dan kalau bermaksiat kepada Rasulullah berarti hakikatnya bermaksiat kepada Allah. Maka penting kalau ngaji, jiwanya, qalbunya dibuat tenang dengan zikir, dengan tasawuf, dengan thariqah, supaya lembut bisa faham, bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai memonopoli agama, membalut perkara batil dengan dalil agama. Ketika dalil-dalil agama, dalil Al-Quran, sunnah Rasulnya disampaikan yang benar, fatwa ulamanya sekelas Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, kalau hatinya benar, tulus, mau benar-benar menerima agama, dia akan mengamalkannya. Tapi kalau hatinya penuh dengan sifat ananiyah, egoisme, keakuan, keangkuhan, apalagi tujuan-tujuan dari rakusnya urusan duniawi, seperti halnya karena pilpres gak menang, contoh ya kan, karena gak jadi gubernur, gak jadi bupati atau yang lainnya, kemudian membelot dengan cara melakukan pemberontakan, maka itu merupakan keburukan, kebatilan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin jangan tinggal diam, lawan yang seperti ini, ya, harus dibasmi. Pemberontakan itu tidak boleh ada. Contoh seperti dulu zaman DITII. Zaman DITII seperti itu, dengan dalih agama tapi ternyata menghalalkan kemungkaran. Banyak orang yang kalau dipaksa masuk ikut serta menolak maka akan dibantai atau akan disiksa. Seperti halnya Ustadz Subhan yang di Kosambi, yang punya pesantren, yang qori itu, beliau punya uaknya guru ngaji di Tasik. Ketika ngajar ngaji di masjid digorok lehernya, uaknya digorok oleh kelompok DITII. Karena apa? Karena nggak mau bergabung. Seperti itu. Artinya mereka menghalalkan darah orang yang dianggap syirik. Ketika tidak mau bergabung dengan kelompok mereka disebut kafir, disyirikkan, dikafirkan. Maka kelompok takfiri itulah yang berbahaya. Jadi
landasan terjadinya atau alasan terjadinya keburukan-keburukan yang menimpa kaum muslimin sampai memecah belah, sampai terjadi perang saudara, itu karena sifat ananiyah. Ya, merasa paling suci, merasa paling benar, yang lain salah. Hingga memasuki tahap takfiri, mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Kalau tidak sepaham kafir, syirik, musyrik, PKI disebutnya walaupun muslim. Begitu. Sehingga akan ada provokasi, membuat propaganda dengan narasi jihad. Dan menurut mereka jihad itu perang saja. Menurut mereka jihad itu hanya perang. Katanya kalau tidak ada perang, tidak akan mungkin Rasulullah maju ke medan jihad. Jadi selalu mengkaitkannya seperti itu. Padahal masih ada jihad-jihad yang lainnya. Ketika ada pemuda mau ikut ke medan tempur dengan Rasulullah, Rasul tanya, masih adakah salah satu dari kedua orang tuamu? Bal kilahuma, justru dua-duanya masih ada ya Rasul. Kata Rasul, pulanglah ke orang tuamu. Kemudian openi mereka, muliakan mereka, urus mereka. Itulah jihadmu. Lantas kemudian ketika berlandaskan kepada perangnya Rasulullah sekalipun, apakah kita mau menyamakan tujuan perang orang zaman sekarang di negara yang mayoritas muslim, yang juga disebut kafirnya muslim, disamakan dengan Rasulullah? Enggak bisa. Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal, Rasulullah sudah pasti benarnya, Abu Jahal sudah pasti kafirnya. Iya kan? Sudah jelas mana yang mukmin, mana yang kafir. Rasulullah menghadapi kafir Quraisy, mana yang mukmin, mana yang kafir jelas. Tapi kalau di Indonesia yang mengkafirkan pakai takbir Allahu Akbar, yang dikafirkannya juga sholat takbiratul ihram Allahu Akbar. Seperti itu. Dan ini sudah pernah terjadi di Indonesia. Ya zaman DI. DI tidak berhasil, zaman DI TII. Tidak berhasil jadi NII. Tujuan dasarnya apa? Kata Ali Imran, mantan teroris, pelaku bom Bali, dua yang menjadi ideologi utama mereka. Yang pertama adalah ingin membuat negara Islam versi mereka. Jadi walaupun sudah negaranya Islam seperti Irak, karena tidak sesuai dengan versi mereka, maka pemimpin Irak pun dihabisi. Perang di Irak. Kemudian di Libya, negara Islam, karena mereka ingin membuat daulah Islamiyah versi mereka, akhirnya Muammar Gaddafi pun dibantai, dibunuh, dikafirkan. Dan yang lain sama, artinya simpatisan-simpatisannya juga dibantai, diburu. Kemudian di Suriah, Bashar Assad sama dikafirkan juga, karena mereka yang mengkafirkannya menganggap negara tersebut atau pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Begitu. Sehingga mereka menghalalkan membunuh. Kalau sudah seperti itu, akan menghalalkan membunuh orang-orang yang tidak sepaham. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Dulu sudah pernah terjadi, dan sekarang ini itu adalah reborn, kebangkitan. Jadi sejarah itu bisa saja terulang, namun pelakunya berbeda. Dalam menyikapi ini bagaimana? Kita selaku muslim sudah punya panduan dari para ulama kita. Mereka memahamkan kepada kita tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.